Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Indra Edu. Dalam video kali ini kita akan meneruskan pembahasan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 9 bab 3, yaitu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian D, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, seperti biasa, mari subscribe terlebih dahulu. Like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, dalam video kali ini, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi. Yang kedua, mampu memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. Indonesia itu mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat, marilah kita ikuti pembahasan berikut dengan penuh semangat. Yang pertama, pusat-pusat keunggulan. Nah, ekonomi, pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Berikut ini adalah beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi, yaitu untuk menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Ini beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara PTMN. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama ini dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, minyak tanah. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya. Selain itu pula, pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, pada pelaksanaannya, perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Yang ketiga, batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Corak batik dari masing-masing di daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu membuat pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai-nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan tertentu yang memiliki kekhasan batik Indonesia secara teknis, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya. Yang selanjutnya, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif.
Yang pertama adalah migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dengan migrasi penduduk di Papua. Misalnya, sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport segera bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar bandar udara yang sekarang menjadi kota Timika. Yang selanjutnya, transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung mobilitas antar negara. Pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Jaringan jalan sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi penduduk. Sarana perhubungan lainnya yang dikembangkan oleh masing-masing negara adalah sarana transportasi laut. Agar interaksi antar negara berjalan dengan baik, maka pemerintah Indonesia terus meningkatkan prasarana transportasi lautnya. Yang selanjutnya, lembaga sosial ekonomi. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, dan media cetak dan elektronik, mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam maupun dari luar. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Yang terakhir adalah pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.